Halo teman-teman semua, selamat siang buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang work from the office atau work from home. Sekarang saya mau bahas sedikit mengenai bahayanya terlalu sering ikut webinar. Nah ini menarik sekali ya, bukan berarti webinar itu nggak bagus, bagus banget. Tapi mungkin perilaku kita sebagai orang yang mengikut webinar atau training tersebut itu yang bisa membuat webinar itu menjadi tidak bermanfaat. Jadi saya rasa di era work from home seperti sekarang ini banyak dari kita yang sering mungkin kita lihat dari IG atau dari social media manapun itu bisa kita lihat ada yang menawarkan jasa webinar dan lain-lain ya. Apapun itu saya yakin semua tujuannya itu baik. Nah tapi yang bahaya di sini adalah kebanyakan dari kita tuh sering banget ngikut webinar atau training atau workshop yang mungkin durasinya 1,5 sampai 2 jam atau bahkan sesi 45 menit yang sebenarnya informasinya itu bagus-bagus banget tapi jarang dari kita itu yang mempraktekkan isi dari webinar tersebut. Banyakan yang paling mentok itu yang saya sering lihat adalah ketika dapat, wah materinya bagus, terinspirasi, ini akan saya share dengan anak buah saya, ini akan saya share dengan istri saya atau dengan suami saya atau dengan anak remaja saya di rumah. Kebanyakan dari kita lebih banyak kepikiran, oh ini training ini cocok untuk mertua saya, cocok untuk anak buah saya, cocok untuk pimpinan saya, seperti itu ya, sehingga ujung-ujungnya nggak efektif. Di sini bahayanya adalah jangan sampai nanti ujung-ujungnya kita hanya membangun kebiasaan ikut training atau ikut webinar. Jadi kebiasaannya saja ikut, oh trainingnya bagus, inspiratif, fasilitatornya keren, programnya bagus. Tapi ujung-ujungnya nggak kita dapatkan mungkin dari segi perubahan-perubahan secara personal atau perubahan yang kita bisa implementasikan kepada tim kita di kantor mungkin. Ya, jadi sayang banget kalau seperti itu. Nah, sekarang next step-nya apa nih? Bagi kita yang sudah sering banget ikut webinar atau ikut training dan lain-lain, coba kita ingat-ingat kembali nih ya. Step pertama, ingat kembali training apa sih yang terakhir saya ikutin. Kemudian step kedua, tolong ambil satu konsep yang teman-teman rasa, wah konsep ini powerful banget untuk kita praktekkan. Ambil satu konsep aja, mungkin dalam training tersebut ada 5 tips atau 6 tips. Ambil satu aja yang kita rasakan, wah ini very beneficial, kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah buat komitmen untuk benar-benar lakukan satu hal tersebut. Nggak usah banyak-banyak, pasti kita berkomitmen untuk melakukan satu hal aja itu pasti bisa dong kalau mau seperti itu. Jadi ujung-ujungnya jangan sampai kita hanya membangun kebiasaan ikut training tanpa mempraktekkan apa isi dari training tersebut. Jadi contohnya misalnya, wah saya barusan ikut trainingnya Dunamis mungkin ya, wah dapat mengenai stimulus dan respons ya. Ketika stimulus datang, jangan langsung memberikan respons, tapi tahan diri dulu, berhenti sejenak, pause, kemudian baru memberikan respons sesuai hasil akhir yang diinginkan. Misal seperti itu. Jangan sampai kita hanya stop di, wah keren banget, ini harus didengar oleh atasan saya. No. Kita praktekin pada diri kita dulu. Mungkin kita pikirkan apa sih satu hal yang membuat saya itu punya kecenderungan reaktif ya. Misalnya perut lapar, keadaan sakit, ketika saya tidak didengarkan ketika berbicara. Nah, ketika tantangan tersebut terjadi, praktekin apa yang barusan Anda dapat. Misalnya, oh berhenti sejenak, kemudian pikirkan hasil akhir yang diinginkan, kemudian merespon sesuai apa yang kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi next step-nya seperti itu ya. Nanti training-training yang akan teman-teman ikutin itu nanti benar-benar ambil satu konsep yang dirasakan very insightful, kemudian buat komitmen untuk mempraktekkan. Training mengenai workshop, mengenai kuliner kah, mengenai leadership kah, mengenai organisasi atau menjahit atau apapun itu, pasti kalau kita praktekkan satu hal saja yang kita dapat dari training tersebut, pasti akan memberikan perubahan walaupun kecil tapi bermanfaat kalau dipraktekkan. Oke? Terima kasih.